Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali guna melanjutkan pembahasan atau kajian dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karya guru kita Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana dalam pembahasan sebelumnya kita diajak untuk memahami dengan pemahaman yang benar perihal tabarruk. Artinya tabarruk mencari atau mengharap keberkahan. Apakah keberkahan itu lewat fisik atau lewat peninggalan seperti pakaian atau cincin atau pedang atau tongkat yang ditinggal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuatu yang keluar atau yang pernah ada dalam fisik Nabi, dalam badan Nabi, lalu kemudian terlepas, seperti keringat. Keringat asalnya dari dalam tubuh Nabi, keluar akhirnya terlepas. Atau darah asalnya dalam tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun setelah terlepas bagaimana? Nah, di sini dalam bab mengharap keberkahan melalui darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apakah itu boleh? Masalahnya darah. Kita umat Islam tahu bahwa dalam Islam darah itu kan hukumnya najis. Tapi kita harus tahu juga bahwa darah itu memang secara umum hukumnya najis, kecuali darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan darah manusia biasa. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang luar biasa dengan kita manusia biasa secara umum. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, di sini Allah sampaikan, Allah jelaskan kepada kita umat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada perkecualian atau keistimewaan yang lebih daripada keluarga yang lain. Kalau keluarga itu masih sifatnya seperti manusia secara umum, darahnya najis. Tapi untuk pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu darahnya tetap suci, sekalipun itu darah. Kenapa? Nah, ini kita harus tahu, darah Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dengan praktek
Sekalipun Nabi tidak mengatakan, tidak menjelaskan bahwa darahku itu suci, tapi dengan praktek-praktek yang ada, peristiwa-peristiwa yang terjadi, di situ ulama menyimpulkan bahwa khusus untuk darah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suci, dan melalui darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita berawal dari sahabat itu bisa mendapat keberkahan, bisa mencari keberkahan, dan itu disaksikan oleh Nabi, direstui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terjadi kepada sahabat Abdullah bin Zubair ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berobat dengan melalui cara bekam, ya, atau canduk atau apa namanya lah. Di situ setelah Nabi beres bekam, kebetulan ada Abdullah bin Zubair di situ. Nabi perintahkan Abdullah bin Zubair untuk mengambil darah bekas bekam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuang sekiranya tidak kelihatan oleh siapapun. Maka dibawa, darah itu dibawa oleh Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, dibawa ke samping atau ke belakang rumah. Begitu sudah tidak kelihatan siapa-siapa, dia minum. Beres, dia balik ketemu Nabi, menghadap Nabi. Setelah ketemu Nabi, ditanyalah oleh Nabi, kau apakan itu darah? Beliau katakan, ya, sesuai arahan dan perintah Nabi. Nabi sampaikan itu buang sekiranya jangan sampai ada yang melihat. Maka aku sudah simpan di tempat yang paling aman, tidak bakal ada yang melihat. Di situ Nabi curiga. Nabi nanya, la'allaka syaribtahu, barangkali itu darah kau minum. Beliau jujur, sahabat Abdullah bin Zubair jujur. Dia bilang, na'am, betul ya Rasulullah. Nah, itu terjadi kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Ada juga sahabat yang lain, diantaranya Safinah. Yang pertama Abdullah bin Zubair, yang kedua sahabat yang namanya Safinah. Beliau adalah maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya dia budak, dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia terus menjadi sahabat yang baik, yang dekat dengan Nabi dan mengabdi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya sama. Ketika Nabi bekam, kemudian darah yang keambil, darah bekam yang diambil itu disimpan dalam satu tempat, dalam satu wadah. Lalu Nabi panggil si Safinah. Nabi sampaikan, khudh hadad dam fadfinhu minad dawab wat tayr wan nas. Kau bawa ini, kau kubur, fadfinhu, kau kubur sekiranya tidak dimakan atau diminum oleh binatang atau apa, burung atau manusia. Maka itu dibawa oleh sahabat Safinah. Itu dibawa, dia nggak pikir panjang, langsung dia minum. Lalu dia kembali menghadap Nabi. Nabi tanyakan, dan dia jawab jujur. Dia bilang, saya minum ya Rasulullah. Nabi tidak menyalahkan dia, tidak mengatakan, nah kau itu minum najis kayak gitu, enggak. Tapi ketika Nabi diam atas tindakan yang dilakukan oleh sahabat. Nah, itu termasuk itu hadis, karena hadis itu kan ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada takrir. Kalau qauli itu ucapan Nabi, seperti innamal a'malu binniyat, itu ucapan. Atau
tindakan Nabi sholat 2 rakaat, 4 rakaat, baca ini, itu namanya tindakan fi'il. Ada yang takrir, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi atau di masa Nabi, artinya sampai informasinya kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan, tidak membatalkan dan seterusnya. Artinya diamnya Nabi itu sudah satu restu, artinya yang dilakukan itu benar. Apalagi sampai Nabi memberikan komentar seperti kepada Abdullah bin Zubair, wah kau akan luar biasa nantinya, hati-hati, hati-hati, kau harus jaga diri, jangan sampai orang lain ya terpengaruh atau terkendali kena sesuatu yang di luar kebiasaan seseorang. Akhirnya terbukti apa? Abdullah bin Zubair itu memiliki kekuatan yang luar biasa, beda dengan kekuatan sahabat yang lain atau orang-orang yang ada saat itu, dan beda dengan kekuatan beliau sebelumnya. Artinya luar biasa itu setelah minum darah Nabi, ya. Nah, kemudian Safina ini juga mengatakan bahwa setelah dia sampaikan kepada Nabi, Nabi senyum, fadhahika, Rasul tertawa. Artinya apa? Tertawanya Nabi itu merupakan ekspresi penjelasan, tidak dengan ucapan tapi dengan tindakan ketawa. Itu artinya yang dilakukan itu sesuatu yang benar, ya. Kemudian banyak lagi, ada beberapa lagi sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni terkait Abdullah bin Zubair, ya. Beliau setelah minum darah Nabi kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama hamalaka ala dzalik?" Abdullah bin Zubair, kenapa kau minum? Kenapa kau lakukan itu? Beliau jawabnya apa? Saya yakin ya Rasulullah bahwa darah Nabi itu tidak akan tersentuh api neraka. Maka saya minum dengan harapan, fasyaribtuhu lidzalik. Saya minum dengan harapan darah Nabi masuk dalam tubuh saya, bercampur dengan darah saya. Harapannya nanti di akhirat saya ini tidak tersentuh api neraka karena dalam tubuh saya ada darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jawab, wailun laka minan nas, hati-hati kau. Artinya waspada, karena akan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh Abdullah bin Zubair sebelum di akhirat nanti. Di dunia sudah akan ada perubahan, ya, itu kekuatan yang luar biasa. Dengan harapan nanti di akhirat juga beliau terselamatkan dari api neraka. Nah, itu sahabat Abdullah bin Zubair. Kemudian sahabat Malik ibn Sinan, di mana sahabat Malik ibn Sinan ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau sampaikan bahwa ketika perang Uhud, Nabi kan kegores di pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ untuk mengobati luka di wajah Nabi, itu sahabat Malik bin Sinan, beliau sedot itu luka di wajah Nabi, ya, dengan mulutnya disedot sama dia, diambil darahnya. Nah, ketika sahabat Malik bin Sinan itu sedot darah dari wajah Nabi, Nabi arahkan kepada sahabat Malik bin Sinan untuk membuangnya. Mujjahu, kau semburkan. Jadi disedot terus gitu. Itu saran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi lihat sahabat Malik bin Sinan. Beliau jawab apa? Wala amujjuhu abadan. Saya nggak akan pernah nyemburkan darah Nabi yang sudah masuk di mulut saya. Tsummas daradahu. Kemudian Malik bin Sinan justru menelannya. Begitu diambil, terus ditelan. Ditelan lagi. Itu kelakuan di depan Nabi. Yang dilakukan Malik bin Sinan di depan Nabi. Apa komentar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man arada an yanzur ila rajulin min ahli jannah. Siapa yang ingin melihat kepada satu orang dari ahli jannah yang selamat dari neraka, ahli jannah, falyanzur ila hadah. Dilihat nih. Subhanallah, itu perang Uhud. Begitu dia turun ke medan tempur, subhanallah, dia gugur syahid. Nah, kemudian dalam riwayat lain, riwayat Imam Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalata dami damahu la tamassuhu nar." Siapa orang yang darah dalam tubuhnya itu bercampur dengan darahku, darahnya Nabi, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Nah, terus ada riwayat lain juga mengatakan siapa yang ingin melihat kepada satu orang yang darahku telah bercampur dengan darahnya, maka lihatlah Malik bin Sinan. Nah, ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi dari sini ulama mengambil kesimpulan tentang satu, kesucian darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keistimewaan darah Nabi. Dan yang ketiga, keistimewaan orang yang dalam tubuhnya itu masuk atau bercampur dengan darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Kemudian ada riwayat lain juga yang menjelaskan terkait darah Nabi ketika Nabi melakukan pengobatan bekam. Begitu beres, itu Nabi perintahkan kepada satu orang anak muda sahabat. Dia bilang, ini darah, ya, suruh buang. Maka dibawalah oleh anak muda tersebut ke belakang rumah Nabi. Kemudian dia meminumnya. Setelah minum, orang itu, anak muda ini balik menghadap Nabi. Rasul lihat wajahnya. Fanadhara fi wajhihi. Faqala, lalu Nabi nanya, "Waihak, ma sana'ta biddam?" Kau apakan itu darah? Dia bilang, "Ghayyabtuhu min wara'il haid." Saya simpan di belakang dinding, di belakang tembok. Di mana kau simpan dia? Dia jawab, "Ya Rasulullah, nafistu ala damika an uhriqahu fil ardi." Saya merasa sayang, merasa eman ya Rasulullah. Darah Nabi mau ditumpahkan mau dibuang di tanah. Maka daripada dibuang di tanah, lebih baik saya simpan di perut saya ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Idhab faqad ahrazta nafsaka minan nari. Sana, kau telah bentengi diri kamu dari api neraka. Ketika darah Nabi masuk dalam perutnya, dia aman dari neraka. Subhanallah. Nah, itu terkait hal-hal atau fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau
sesuatu yang terlepas dari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam bentuk darah. Ada selain darah. Apa? Seperti air seni atau air kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terjadi di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di rumah Ummul Mukminin Ummi Habibah. Ummi Habibah itu kan pernah hijrah ke Habasyah. Nah, ketika kembali dari Habasyah, dia bawa budak perempuan namanya Barakah. Barakah itu tinggal bersama Ummu Habibah. Nah, Barakah itu dipanggilnya Ummu Yusuf. Ummu namanya Barakah, cuman dipanggilnya Ummi Yusuf. Ummi Yusuf. Suatu hari ketika dia beberes di kamar Nabi, dia kelihatan ada wadah, qadah, wadah minum, ya. Ada seperti mangkok atau baskom lah gitu. Nah, itu malam harinya Nabi rupanya ya kebelet pengen buang air kecil, akhirnya dibuanglah di baskom itu dan disimpan, karena malam disimpan di kolong. Ketika subuh Nabi lupa, Nabi keluar habis sholat subuh entah kemana, begitu Nabi balik ke rumah Ummu Habibah, Nabi ingat itu wadah tadi, mau diambil mau dibuang, ternyata dilihat sudah kosong, sudah bersih. Maka Nabi tanya kepada Barakah, Ainal baul alladzi kana fil qadah? Mana air kencing yang di baskom, di mana? Apa jawabnya? Syaribtuhu, saya udah minum. Nabi jawab, sehatan ya Umma Yusuf, kau sehat wahai Umma Yusuf. Alhamdulillah, sejarah mencatat Barakah Ummu Yusuf itu tidak pernah sakit sampai wafat. Ya, yang jelas air kencing. Sekarang kalau air kencing orang biasa, jangankan sampai kita mendekat, sampai mau minum, dari jauh kita disimpan di pojok sudah bau kencing itu sudah kemana-mana. Buktinya kalau kita masuk toilet, padahal udah disiram, udah segala macam, tapi lah ini kok bisa? Dia tidak merasakan aroma, tidak lihat warna. Ya, kalau itu kencing orang biasa, baru mendekat orang sudah tahu ini kencing. Nah, ini nggak tahu, seperti minum air biasa. Di sini kita tahu bedanya Rasulullah dan seluruh tubuh Rasul dengan orang biasa. Kemudian yang kedua, andai yang dilakukan, andai kencing Nabi itu sama seperti manusia biasa, maka hukumnya najis. Dan ketika dia meminumnya, Nabi akan perintahkan dia, akan tegur dia, kenapa kau minum itu najis, kalau perlu dia keluarkan, karena barang najis. Tapi Rasul katakan apa? Sehatan. Sehat kau Umma Yusuf. Nah, dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara tidak langsung kepada kita umat bahwa Rasulullah itu memang manusia, tapi beda dengan manusia biasa. Bahkan air kencing Nabi pun beda, darah Nabi pun beda, apalagi fisik zahirnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, di antara yang dilakukan sahabat dalam rangka mencari keberkahan, mengharap keberkahan dari Rasul atau dari barang-barang peninggalan Rasul atau dari segala sesuatu yang tersambung dengan Nabi
pernah nempel dengan Nabi atau terlepas dari badan Nabi, ya, di situ diyakini oleh para sahabat mengandung atau membawa keberkahan, bisa mendatangkan keberkahan, sehingga dikejar, dijaga, diperhatikan, bahkan berebut air wudhu Nabi. Nabi wudhu dari air biasa, tapi ketika air itu nempel, ngelewati di kulit Nabi, lepas, itu berubah. Nilainya berubah, beda dengan air yang sebelumnya. Termasuk juga tempat yang pernah bersentuhan dengan badan Nabi, baik itu kaki Nabi pernah dilewati oleh Nabi, atau Nabi pernah duduk di sebelah mana, itu tempat itu otomatis berubah nilainya. Di mata Allah berubah dan memiliki keistimewaan. Diyakini tempat tersebut itu bisa membawa keberkahan. Karena seperti yang disampaikan oleh para ulama, al-makan bil makin, tempat itu tergantung siapa yang menempati. Kalau yang menempati orang soleh, maka tempat ini akan berubah menjadi tempat yang baik, yang asalnya sama, semua tanah di muka bumi sama. Tapi ketika pernah diinjak, pernah diduduki, atau pernah dilewati oleh orang yang soleh, ini tempat berubah nilainya menjadi baik dan bisa mengundang rahmat Allah, mendatangkan keberkahan dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, ketika satu tempat yang asalnya sama dengan tempat-tempat yang lain, begitu yang datang, yang duduk, yang singgah atau yang lewat di situ orang yang tidak baik, orang kafir, orang musyrik, ya seperti apa? Seperti kampungnya kaum Nabi Soleh yang dikenal dengan kaum Tsamud. Di situ Allah turunkan adab karena kemusyrikan, karena kekafiran, karena mereka menentang Nabi Saleh, sehingga Allah hancurkan mereka. Dan peninggalannya sampai sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Dan itu Nabi ingatkan kepada kita umat Islam untuk tidak berhenti duduk, apalagi tinggal di situ. Kalaupun terpaksa harus lewat, dipercepat jalannya. Karena apa? Ya karena tempat itu, kampung itu asalnya sama dengan kampung yang lainnya. Tapi giliran di situ pernah tinggal orang-orang kafir, orang musyrik yang menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan adab. Nah, tempat itu berubah menjadi tempat yang buruk, sampai oleh Nabi umat Islam diingatkan kalau lewat cepat. Pernah Nabi berhenti di dekat situ, kemudian sahabat ikut berhenti. Nah, waktunya makan, mereka harus masak, sehingga mereka harus cari air. Didapatlah air di sumur yang ada di wilayah kampung tersebut. Begitu mereka sudah ambil air, sudah bikin adonan buat roti atau buat masak apa gitu, Nabi baru tahu air dari mana, dari sana, buang semua, buang, suruh buang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh kasihkan ke binatang-binatang kendaraan, onta apa gitu, sudah kasihkan, jangan kalian makan. Itu sumur dari air, di mana ini air dari sumur, di mana sumur itu lokasinya di tempat yang buruk, karena di situ pernah didatangi, ditinggali oleh orang-orang yang musyrik, kafir dan seterusnya. Nah, jadi tempat itu juga berpengaruh, bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan, rahmat Allah, juga bisa sebaliknya mendatangkan amarah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Selain mencari berkah dengan melalui
tempat. Juga mengharap keberkahan melalui tempat yang pernah bersentuhan dengan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pernah dilakukan oleh sahabat wanita yang namanya Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas bin Malik. Kebetulan di rumahnya, di depan rumahnya itu dia gantung tempat minum. Kalau di sekarang dikenalnya fisabilillah, sabilillah, air sabilillah. Jadi orang-orang dulu dari mulai zaman yang tradisi Arab sampai zaman Islam sampai hari ini. Sampai hari ini ketika kami masih mukim di Makkah, di Madinah, di situ warga Makkah Madinah itu menyediakan apa? Menyediakan keran di luar rumah. Disiapkan keran, kemudian ada gelasnya. Jadi siapa yang lewat pengen minum silakan, dan airnya langsung dingin. Nah, itu tradisi dari mulai zaman Rasul, dari sebelum Rasul. Nah, ketika zaman Rasul, sahabat-sahabat ada yang melakukan itu, diantaranya sahabat wanita yang bernama Ummu Sulaim. Nah, beliau meletakkan girbah. Girbah itu wadah tempat minum yang dibuat dari kulit kambing, digantung. Nah, ketika Rasul lewat depan rumah Ummu Sulaim, mungkin Nabi merasakan haus atau bagaimana, intinya Nabi minum dari air yang memang disediakan untuk para pengguna jalan, orang yang lewat di situ. Nabi minum. Nah, Abu Sulaim dari rumahnya ngelihat Nabi minum. Nah, dilihat, kalau dia selesai minum, Nabi lanjut. Begitu Nabi pergi, Ummu Sulaim keluar bawa pisau. Itu ujungnya wadah minum, girbah, dipotong. Dilihat mana bagian yang nempel dengan mulut Nabi, itu dipotong. Disimpan. Kata putranya Ummu Sulaim, yaitu sahabat Anas, sampai ibuku meninggal ada di rumah. Dan setelah ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim, wafat, itu disimpan oleh Anas. Pertanyaannya, ada apa? Ummu Sulaim ngambil itu, ya, lalu disimpan sampai sahabat Anas itu mewarisi itu, disimpan. Kata sahabat Anas, fahuwa indana, itu potongan itu kami simpan, ada sama kami. Jadi kalau tujuannya bukan untuk mengharap keberkahan dari sesuatu yang pernah nempel dengan badan Nabi, terus apa? Itu kulit yang lebih bagus dari ini banyak. Tapi kenapa ini yang dipotong? Kenapa enggak bawahnya? Kenapa enggak pinggir yang lainnya? Tapi ini loh yang dipotong. Jadi itulah pemahaman dan keyakinan yang diyakini oleh para sahabat Rasul, orang-orang pilihan yang belajar agama dari Rasul langsung, belajar akidah dari Nabi, belajar ibadah dari Nabi, belajar akhlakul karimah dari Nabi, dan belajar muamalah langsung dari Nabi. Dan kita umat yang hidup jauh setelah Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat siapapun, mau yang senior, mau yang junior, yang sepuh, yang muda, yang laki, yang perempuan. Ikuti salah satu dari mereka. Nabi bersabda, iktadu. Dia bilang, Nabi bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu semuanya ibarat bintang. Bi ayyihim iktadaitum, dengan siapapun mereka, para sahabat kalian meniru, ihtadaitum, kalian pasti benar. Nah, dalam hal ini, dalam hal tabarruk. Nah, kalau kita tidak
mengikuti sahabat. Sementara sejarahnya tercatat dan sampai kepada kita. Kalau kita nggak ikut mereka, para sahabat, mau ikut siapa? Ketika sahabat melakukan, ya kita lakukan. Kalau ada orang yang menilai kita salah dalam melakukan tabaruk, berarti sahabat salah dong. Masa iya sahabat salah? Sementara Nabi sudah sampaikan, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun mereka sahabat kalian meniru, kalian pasti benar. Maka alhamdulillah. Jadi selama ini yang kita lakukan, dan itu berkah pelajaran, tuntunan dari para masyayikh, dari para ulama, dari para kiai, dari para ajengan, alhamdulillah tidak menyimpang dari apa yang dilakukan sahabat yang sudah dilegitimasi kebenarannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh sahabat yang menurut Nabi sudah pasti benar, dan tujuannya, keyakinannya adalah mencari keberkahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan mencium tangan orang yang tangannya orang ini pernah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat Wathilah ibn al-Asqa, beliau katakan, Yahya bin Harith al-Dhimari qala laqitu Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu faqultu bay'ata. Jadi satu orang yang bernama Yahya bin Harith al-Dhimari, beliau pernah ketemu dengan sahabat Wathilah bin al-Asqa. Ketika ketemu, Yahya mengatakan kepada sahabat Wathilah, Anda baiat Nabi dengan tangan Anda ini kan? Dengan tangan Anda. Beliau jawab, qala na'am. Qala a'tini yadaka. Tolong ulurkan tangan Anda. Uqabbiluha, saya akan menciumnya. Tangan sahabat yang pernah nempel dengan tangan Nabi saat baiat itu diminta untuk diulurkan, untuk dicium. Fa'ataniha, kata Yahya, sahabat Wathilah mengulurkan tangannya dan Yahya menciumnya. Ya, apakah mencium tangan seorang itu hukumnya sesat, bid'ah? Kalau iya, berarti ini sahabat melakukan bid'ah. Sementara Nabi mengatakan apa dalam hadisnya, ihtadaitum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Jadi tidak benar mereka yang mengatakan bahwa cium tangan itu bid'ah, sesat, atau bahkan lebih dari itu, apa, syirik dan sebagainya. Astaghfirullah, naudzubillah min dzalik. Jadi ketika mencium tangan itu dilakukan oleh sahabat atau diberikan oleh sahabat, berarti itu bukan sesuatu yang keliru. Justru itulah yang benar. Itu satu, sahabat Wathilah bin Asqa. Kemudian sahabat, ketika ada beberapa orang dalam kitab Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari juga, ada beberapa orang itu melintas di tempatnya, di depan rumahnya Salama ibn al-Aqwa, di depan kampungnya. Begitu lewat, kemudian mereka dengar, mereka tahu di situ ada sahabat namanya Salama ibn al-Aqwa. Salama ibn al-Aqwa ini di antara sahabat yang melindungi Rasul dengan badannya. Ketika Nabi dihujani anak panah, dia badannya dijadikan perisai, dijadikan tameng, dijadikan alat untuk melindungi Nabi, badan punggungnya. Ya, memang beliau Masya Allah. Ya. Nah, beliau ketika rombongan ini datang, minta izin masuk, kemudian ketemu dengan Salamah bin Al-Aqwa. Beliau katakan, mereka mengatakan,
Anda kan pernah ikut baiat Nabi, ya. Bayatu bihataini Nabi Allah. Saya berjanji, berbaiat kepada Allah dengan apa? Dengan memegang, menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mana tangannya, coba lihat, dilihat. Maka rombongan itu katakan fagumna ilaiha faqabbalnaha. Kami ambil itu tangan dan kami menciumnya. Faqabbalahuma. Subhanallah. Ya, ini Salamah bin Al-Aqwa. Tadi sahabat Wasilah, ini sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Ada lagi sahabat Anas bin Malik. Ketiga, Sabit menjumpai sahabat Anas bin Malik. Sabit menanyakan kepada Anas, amasistan nabiyya biyadika? Anda pernah nggak nempel tangan Anda, pernah nggak nempel dengan Nabi? Apakah dengan tangan Nabi atau dengan badan Nabi atau dengan kaki Nabi? Kalau na'am, iya, tanganku pernah bersentuhan dengan jasad Nabi. Kalau begitu, sini, kami akan menciumnya. Maka sahabat Anas kasihkan, dicium itu tangan. Karena apa? Karena pernah nempel dengan tangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Anas. Lagi Suhaib Ar-Rumi. Suhaib mengatakan, Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yugabbil yadal Abbas radhiyallahu wa rijlaihi. Kata sahabat Suhaib, aku pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Nabi Muhammad, suami Siti Fatimah, sahabat yang mulai kecil dididik, dibesarkan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang ditetapkan oleh Nabi lewat hadis yang itu wahyu dari Allah bahwa beliau adalah babu Madinatil ilmi, pintu kotanya ilmu. Siapa yang pengen dapat ilmu harus lewat pintunya, yaitu Sayyidina Ali. Dan itu keilmuan Sayyidina Ali diakui oleh semua sahabat. Sayyidina Abu Bakar ngakui, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian sahabat yang lainnya, semua mengakui keilmuan Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Itu kelihatan oleh Suhaib. Kata Suhaib, Ra'aitu Aliyan. Aku melihat Sayyidina Ali. Yuqabbilu yadal Abbas. Mencium tangannya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu paman Nabi, paman Sayyidina Ali. Dan dia sahabat. Itu tangannya dicium. Wa rijlaihi. Sayyidina Ali mencium kedua kaki Sayyidina Al-Abbas. Apakah Sayyidina Ali tidak paham syirik? Apa yang dilakukan itu membatalkan akidah? Membatalkan iman Islam? Hanya dengan mencium tangan, mencium kaki? Di sini kita harus tahu. Sahabat-sahabat Sayyidina Ali sahabat Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat dan sudah dilegitimasi, sudah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad bahwa kita meniru siapapun sahabat benar. Ya. Kenapa benar? Karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan maksum, bukan. Tapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mediator, sebagai penyampai risalah. Ya, sebagai penerus tongkat estafet dakwah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wasilah keilmuan dari Allah lewat Nabi untuk supaya sampai kepada umat lewat para sahabat. Jadi sahabat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi sampaikan, kalian meniru siapapun sahabat pasti benar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita tahu ya bagaimana yang dilakukan, yang diajarkan oleh para ulama terkait apa? Mencium tangan, mencium kaki.
Jadi tidak seperti yang dituduhkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Dibilang bid'ah lah, dibilang syirik lah, dibilang ini, semua itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kita ahli sunnah wal jamaah melakukan hal itu setelah kita tahu, baru kita meniru melakukannya seperti yang dilakukan oleh sahabat. Di antaranya sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi. Dan ini yang luar biasa, Sayyidina Ali mencium tangan dan mencium kaki Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Sabit mengatakan, kuntu idza ataitu Anasan yukhbaru bimakani. Kami kalau sudah mendatangi atau ingin ziarah ke tempatnya Anas bin Malik, beliau Anas bin Malik dikabari itu Sabit datang. Nah, fa'adkhala alayya fa'udkhalu alayhi, maka saya suruh masuk. Begitu saya masuk, kata Sabit, saya masuk ke tempatnya Anas bin Malik. Beliau wa akhudu, saya ambil kedua tangannya, wa uqabbiluhuma, dan saya menciumnya, wa aqulu, dan saya katakan, bi abi hatainil yadaini allataini massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya dicium, matanya dicium. Ketika mencium mata dia bilang apa? Bi abi hatainil ainain, kedua bola mata ini telah memandang, melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan yang bersentuhan dengan badan Nabi, mata yang pernah memandang ke hadirat Nabi, itu mempunyai nilai plus, diyakini istimewa dan membawa keberkahan. Oleh siapa? Diyakini oleh murid-murid sahabat dan disampaikan di depan sahabat, dan sahabat pun mengakui hal itu. Luar biasa keberuntungan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian di antara yang dilakukan oleh sahabat dalam rangka mencari, mengharap keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jubahnya Nabi, pakaian yang pernah dipakai, pernah bersentuhan dengan badan Nabi, pernah bersentuhan dengan keringat Nabi, itu punya nilai plus. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Sahabat Asma, beliau menyimpan di rumahnya jubahnya Nabi, disimpan. Kata sahabat Asma, Asma ini saudaranya Siti Aisyah, kakaknya Siti Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Abahnya Sayyidina Abu Bakar, putrinya Asma. Kalau kita pernah cerita, pernah dengar sejarah bagaimana hijrahnya Nabi, ya, yang menangani, yang mengantar logistik makanan buat Nabi selama di Gua Thur, itu sahabat Asma binti Abi Bakar. Kata Asma, di rumahku ada jubahnya Nabi. Itu jubah awalnya di tempat saudaraku Siti Aisyah. Jadi setelah Nabi wafat, disimpan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah wafat, disimpan di rumahnya Asma binti Abi Bakar. Beliau sebutkan sifat-sifat daripada jubahnya. Jubahnya begini, ada dalam kitab panjang. Intinya, kata sahabat Asma, nahnu naghsiluha lil marda. Kami mencuci jubah tersebut untuk orang-orang yang sakit. Yastashfi biha, berharap kesembuhan berkah jubah tersebut. Lihat keyakinan sahabat. Ya, bukan sahabat kecil, ini Asma. Nabi hijrah, dia sudah aktif bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan apa? Kalau ada yang sakit, aku cuci itu, airnya dibawa, dibuat minum, dibuat mandi, dan seterusnya. Alhamdulillah, Allah berikan kesembuhan. Apa?
tabarruk dengan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesuatu yang pernah tersentuh oleh Nabi, cuman sebentar sekali disentuh oleh Nabi. Ya. Bahkan Imam Al-Busiri katakan dalam satu bait qasidah Burdah, ya, beliau katakan kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Satu kali sentuhan dengan tangan Nabi, Allah berikan kesembuhan, dan di situ ada keberkahan. Di antaranya wadah minum yang pernah disentuh, ketika Nabi minum kan dipegang, itu wadah itu jadi rebutan. Karena apa? Karena pernah sentuhan dengan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tempat yang pernah diinjek oleh kaki Nabi, di mana Nabi pernah sholat, itu dikejar, dicari oleh para sahabat. Nabi pernah berdiri di situ sholat. Sahabat berusaha memposisikan kakinya pas di posisi kaki Nabi. Tujuannya apa? Untuk mendapat keberkahan. Satu. Yang kedua, agar area itu bersaksi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah. Ya, rumah. Dalam satu riwayat dikatakan ada satu orang, Muhammad bin Sauga an Nabihi qala lamma bana Amr bin Huraith darahu, ketika Amr bin Huraith membangun rumahnya, ketika Amr bin Huraith bangun rumah ini, Muhammad bin Sauga dari ayahnya datang ke Amr bin Huraith. Apa? Saya mau sewa, saya mau kontrak rumah ini. Terus ditanya, buat apa? Mata sudah ubihi. Saya pengen nempati ini dan saya pengen apa? Pengen berusaha. Saya pengen buka usaha di tempat ini. Benar, kau mau usaha di tempat ini? Iya. Apa jawabnya? Ini rumah berkah. Maksudnya? Begini ceritanya panjang. Ketika satu hari aku datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku lihat di sebelah Nabi itu ada beberapa uang dirham. Lalu Nabi ambil, Nabi kasih aku beberapa daripada dirham ini. Ketika Nabi sampaikan ini, dibilang, haka ya Amr hadhihi dirham. Kau ambil nih, kau terima. Maka diambillah. Aku bawa ke rumah. Sampai di rumah, aku serahkan itu dirham dari Nabi kepada ibunya Amr. Ibu, ini ada beberapa keping dirham dari Rasul. Rasul sendiri yang ngasih loh. Ya. Jadi tolong ibu simpannya. Ya. Setelah sekian waktu, sampai akhirnya dia keluar dari Madinah sampai di Kufah. Sampai di Kufah, dia pengen bangun rumah tadi. Ya, dia bilang sama ibunya, ibu, saya pengen bangun rumah ini. Duitnya ada? Ada. Mana duitnya? Nih. Lalu diambilkan oleh ibunya dirham yang dari Nabi, 1 keping. Diaduk, campurkan. Kau bangun. Dia nanya, apa tadi yang ibu masukkan? Amr nih lupa. Kalau dia pernah nitip dirham, ngasih dirham kepada ibunya, dia udah lupa. Akhirnya ibunya jelaskan, kau dulu pernah ngasih ibu dirham dan kau bilang itu dirham dari Nabi. Betul. Aku yakin. Aku yakin, kata ibunya. Setelah rumah ini terbangun dan di dalamnya ada dirham yang kau dapat dari Nabi, ini rumah akan penuh dengan keberkahan. Ini keyakinan siapa? Sahabat. Ketika ada sesuatu yang tersambung dengan Nabi, di situ akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah itu keberkahan dan seterusnya.
Subhanallah. Ya. Jadi semua yang berkaitan dengan Nabi itu, mimbar Nabi, sahabat ketika datang masuk masjid, sahabat pegang itu ada buletan namanya rumana. Jadi di mimbar Nabi itu ada seperti bulat begini, seperti lima. Itu disentuh. Karena Nabi kalau khutbah pegang itu. Nah, ketika ini pernah bersentuhan dengan tangan Nabi, diyakini oleh sahabat ini penuh berkah, mendatangkan keberkahan, sehingga sahabat pun mengusap ini. Dan mengusap tidak hanya sekedar mengusap. Setelah mereka mengusap hajasu rubanatal mimbar, sumastaqbalul qiblata bidu'a. Mereka mengusap, setelah diusap, kadang diusapkan di wajahnya. Itu mimbar Nabi. Bahkan sahabat ada yang mengharap berkah dari makamnya Nabi. Makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, beliau panggil putranya. Begitu nyampe, datang putranya, dia bilang, kau berangkat ke rumah Siti Aisyah, sampaikan salamnya Umar, bukan Amirul Mukminin ya. Aku sudah tidak jadi Amirul Mukminin. Aku bukan Amirul Mukminin. Aku rakyat biasa. Sampaikan Umar kirim salam. Mohon izin. Apa? Kalau Umar tidak ada umur, Umar minta izin untuk dimakamkan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, di kakinya Sayyidina Abu Bakar. Karena ini makam Rasul, Sayyidina Abu Bakar di kakinya Nabi, terus Sayyidina Umar minta di kakinya Sayyidina Abu Bakar. Aku pengen dikubur. Pemakaman bagi kan luas. Kenapa dia maksakan desek-desek situ? Sampai minta izin kepada Siti Aisyah. Dipahami oleh ulama, beliau cari keberkahan dengan kedekatan dengan Nabi. Karena makam Nabi itu tiap saat malaikat turun. Malaikat turun tidak tangan kosong, tapi dengan bawa rahmat, bawa segala macam. Nah, beliau berharap kebagian, kecipratan daripada keberkahan yang Allah turunkan di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa jawaban Siti Aisyah ketika Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar minta izin? Jawabannya Siti Aisyah, Ibnu Umar, jujur ya, sebetulnya aku berharap aku yang dikubur di situ, tapi nggak apa-apalah, aku ngalah. Siti Aisyah ngalah karena beliau tahu siapa Sayyidina Umar, bagaimana kedekatannya dengan Nabi, bagaimana perjuangannya dengan Nabi, bagaimana kontribusinya terhadap Islam, sehingga Islam bisa sampai kepada kita. Luar biasa. Silahkan Ibnu Umar, sampaikan kepada Abah. Ya, pulanglah Abdullah bin Umar menjumpai ayahnya Sayyidina Umar. Begitu datang, nyampe di rumah, oleh keluarganya dikasih tahu, Abdullah udah datang dari rumah Siti Aisyah. Bangunkan aku, dudukkan aku, irfa'uni, dudukkan aku. Maka didudukkan Sayyidina Umar dalam kondisi beliau sudah kritis, karena beliau kan ditusuk, dibunuh beliau. Darah itu sudah gak ketahan. Akhirnya apa? Bangunkan aku. Begitu bangun, beliau nanya, maladaika, gimana? Bawa informasi apa yang Anda harapkan, wahai Amirul Mukminin? Apa? Adinat, beliau memberikan izin. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah, maka min syai'in aham ilayya min dalik. Tidak ada yang lebih penting, yang lebih berharga bagiku Umar kecuali dikubur di situ.
beliau mementingkan itu. Sampai detik-detik menjelang wafat pun itu yang mesti dipikirkan. Bagaimana caranya supaya bisa dikubur itu. Padahal pemakaman masih luas, masih banyak lahan. Tapi kenapa? Di sini ada rahasia, yaitu apa? Kata ulama diantaranya, ya mengharap keberkahan dengan berdekatannya makam Sayyidina Umar dengan makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut beliau katakan, nanti kalau aku, kata Sayyidina Umar, fa'idha ana qadaitu, kalau aku sudah meninggal, fahmiluni, gotong aku. Ya, gotong. Summa salim, begitu sampai di pintu rumah Siti Aisyah, salam. Sampaikan salam. Fagul, katakan kepada Siti Aisyah, yasta'dhinu Umar. Sudah meninggal nih. Pesan, nanti kalau aku digotong, mayitku mau masuk, jangan lupa, jangan langsung selonong-selonong ya, jangan langsung masuk-masuk, enggak. Adab, sampai setelah wafat pun mempertahankan adab akhlak. Jangan sampai Rasul dan keluarga Rasul itu merasa tersinggung atau merasa dilangkahi atau su'ul adab, jangan. Sampai ketika akan wafat, setelah wafat beliau pesan, mau masuk stop dulu, salam, sampaikan kepada keluarga Nabi, yasta'dhinu Umar, Sayyidina Umar mohon izin, ya mayitnya Sayyidina Umar, jenazah itu mohon izin, sudah wafat. Bagaimana adab para sahabat kepada Rasul, kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi. Di situ Rasul sudah almarhum, sudah wafat, itu ada makam Nabi. Tapi izin itu buat siapa? Buat keluarga Nabi. Tujuannya jangan sampai ada sesuatu dalam hati keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jika ada satu keluarga Nabi yang tersinggung, apalagi tersakiti, itu akan menyinggung dan menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dijaga oleh para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar. Fa'in adinatli, jika Siti Aisyah mengizinkan mayitnya Umar masuk, fa'adkhiluni, baru masukkan aku, boleh, jenazahku kau masukkan. Wa in raddatni, tapi jika beliau menolak, barangkali kemarinnya mengizinkan, hari ini berubah pikiran, nggak jadi, saya mau minta dikubur di situ, bisa jadi kan? Kalau ternyata aku ditolak, rudduni ila maqabiril muslimin, kembalikan aku ke pemakaman umum. Aku bukan siapa-siapa. Kalau dapat izin, alhamdulillah. Enggak, kembalikan ke sana. Itu sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, apa yang dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mengharap keberkahan lewat makam Nabi, makam wali, makam orang-orang saleh, makam para ulama, ini sesuatu yang luar biasa yang memang diajarkan oleh Rasul dan disampaikan kepada umat oleh para sahabat lewat apa? Lewat amaliyah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti, meneladani apa yang diajarkan oleh Rasul melalui para sahabat. Dan masih banyak cara-cara mengharap keberkahan selain dari Rasul, juga kita mengharap keberkahan dari bekas peninggalan orang-orang soleh, para anbiya, mursalin, ya makam-makam Nabi di daerah Palestina sana banyak, ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Nabi Musa, Nabi Harun dan seterusnya. Umat Islam banyak ke sana dalam rangka apa? Ziarah sekaligus mencari keberkahan, karena di situ turun rahmat Allah dengan kehadiran para malaikat. Dan dalam Quran pun
Allah sudah ceritakan. Saat Allah menceritakan, ya di situ Allah bukan hanya sekedar menceritakan, tapi Allah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, yaitu dengan mengharap keberkatan dari tabut. Tabut itu peti, yang isinya peti tersebut adalah peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun, ada tongkat, ada potongan baju, ada sendal, kemudian ada lembaran-lembaran Taurat, ada bejana buat minum. Yang itu semuanya diyakini ya oleh para ulama, khususnya kalangan mufassirin, bahwa itu merupakan langkah-langkah, satu diantaranya menjaga peninggalan para anbiya mursalin, artinya dijaga sampai diwadai peti. Nah, kemudian bertawassul, minta kepada Allah supaya diberikan kemenangan saat mereka perang lewat apa? Peninggalan para anbiya yang ada dalam peti tabut tersebut. Dan juga di situ ada apa? Ada tabarruk, mengharap keberkahan dari dari Allah lewat peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, itu dalam Al-Quran diceritakan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun. Nah, ini peninggalan baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun dimasukkan dalam peti, dan ini disaksikan oleh Al-Quran. Tahmiluhul malaikah. Tabut itu pernah dibawa oleh malaikat. Sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian umat Islam karena memiliki pemahaman yang tidak benar terhadap Al-Quran atau terhadap hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Said Muhammad, guru kita Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ingin menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, hati-hati, waspada dalam menimba ilmu. Jangan sampai kita salah memahami ayat Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tidak keliru, supaya jangan sampai gagal paham, kita ikuti apa yang dilakukan oleh sahabat atau muridnya sahabat, yang mereka disebut dengan ulama salaf. Salaf bukan klaim-klaim salaf, bukan hanya mengaku-ngaku salaf, sementara keyakinannya beda dengan keyakinan salaf, ibadahnya beda, muamalahnya beda, apalagi akhlaknya jauh dengan akhlak salaf. Ya, kita alhamdulillah dikenalkan oleh Allah kepada Islam yang sesuai dengan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlaknya salaf. Lewat siapa? Lewat sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Para ulama-ulama masih tetap mempertahankan itu. Supaya apa? Supaya Islam yang selaras dengan ajaran Rasul itu tersampaikan kepada kita dengan benar. Ya, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan Nabi juga, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Sampai hari kiamat pasti ada sekelompok kecil dari umatku yang mempertahankan ini. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, pertahankan apa yang kita dapatkan dari ulama-ulama salaf sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di antara 4 madhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melakukan hal yang sama. Apa? Selalu mengharap, mencari, mengejar keberkahan. Dan muridnya yaitu Imam Ad-Dhahabi juga membackup, mendukung, mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya putra namanya Abdullah. Putranya ini menceritakan, saya melihat ayahku itu mengambil rambut dari rambut Nabi.
lalu diciumnya di mulutnya, diletakkan di mulutnya. Yuqabbiluha, gitu. Kadang aku lihat rambut itu ditaruh di matanya. Imam Ahmad bin Hanbal loh. Ya. Aku pernah lihat juga beliau masukkan dalam air rambut itu. Lalu diminum itu apa? Airnya. Rambutnya diambil. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu dibenarkan oleh Imam Ad-Dhahabi selaku murid dan pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kesimpulannya, dari kisah-kisah atau kejadian-kejadian atau amaliyah yang dilakukan oleh para sahabat terkait yang berhubungan dengan badan Nabi atau peninggalan Nabi atau sesuatu yang pernah yang tersambung dengan Nabi atau yang pernah nempel dengan badan Nabi itu merupakan sesuatu yang dilakukan dalam rangka mengharap keberkahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan salah satu cara yang terpuji dan diajarkan dalam syariat. Ketika para sahabat-sahabat itu melakukan, apalagi ada legitimasi dari Nabi, ada restu dari Nabi, dikukuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada yang diperintahkan oleh Rasul. Di situ kita tahu bahwa mencari keberkahan, mengharap keberkahan dengan cara-cara tersebut merupakan sesuatu yang benar, tidak seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang karena mereka memiliki pemahaman yang perlu diluruskan. Nah, di sini kita tahu bagaimana sahabat memberikan perhatian kepada Rasul, kepada peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bukan satu dua sahabat yang melakukan amaliyah tabarruk, yang melakukan amal-amal atau tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk mencari keberkahan. Anda jamaah sudah dengar dari sejak awal bagaimana guru kita Profesor Dr. Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan, meriwayatkan di antara sahabat-sahabat yang pernah melakukan itu, dari mulai sahabat yang senior sampai yang muda. Ya, di antaranya tabi'ul khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ummu Salama, Khalid bin Walid, Wathila bin al-Asqa, Salama ibn al-Aqwa, Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ada berapa sudah nih? Ya, sahabat 4 khulafa ar-rasyidin. Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, Khalid bin Walid, Wathila bin Asqa, Salama bin Aqwa, Anas bin Malik, kemudian Ummu Sulaim, ini 10. Ditambah Usaid bin Hudair, Sawad bin Huzayyah, Sawad bin Amr, Abdullah bin Salam, Abu Musa 15, Abdullah bin Zubair, Safina maula Nabi, wa Barakah khadim Ummi Habibah, Malik bin Sinan, Asma bin Abi Bakar 20, Abu Mahdura, Malik bin Anas. Masya Allah, satu saja sudah cukup. Ini belum menyebutkan 22 yang disebut dalam kitab ini. Belum lagi yang lain-lain. Ditambah siapa? Wa asyakhi min ahli Madinah, Sa'id bin al-Musayyib, Yahya bin Sa'id, fuqaha al-Madinah, ulama-ulama Madinah. La ilaha illallah. Luar biasa. Artinya apa? Dengan pembahasan ini mudah-mudahan keyakinan kita terhadap adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, dan semoga ini dapat memotivasi kita
untuk terus kita mengejar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah lewat Rasul atau lewat peninggalan Rasul atau melalui hal-hal yang pernah tersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya ditetapkan iman, ditetapkan Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan semoga umur kita semua ditutup dengan husnul khatimah. Kelak di akhirat kita bisa merasakan manfaat, hikmah, manisnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.